Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 12 TPLM 1. Nama saya Maeda Astuti, absen 16. Nama saya Nikendias Lestari, absen 25. Nama saya Reta Novalianti, absen 27. Nama saya Rizka Nuraziza, absen 29. Nama saya Vira Ratna Amelia, absen 32. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Sebab tanpa ada perlindungan serta penegakan hukum, maka seluruh warga negara akan rentan mengalami hak asasi. Perlindungan dan penegak hukum dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. 2. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan, hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu 1. Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. 3. Advokat atau pengacara. Peran advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum, seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban tangisan mendesak segera disidang, atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. 4. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Selain itu, KPK juga melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. 3. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Contoh perilaku pelanggaran hukum yang pertama ada melanggar tata tertib sekolah, seperti bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Hukuman langsung dari guru atau peringatan dari guru BK. Yang kedua, ada melanggar tata tertib berlalu lintas, seperti tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Hukuman
penilangan oleh kepolisian hingga dipenjarakan. Yang ketiga, melanggar hukum pidana seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba. Hukuman yang diberikan adalah di penjara. Sekian yang dapat kita simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.